Ya, kembali kita layak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah diizinkan Tuhan untuk settlement di gedung di Belmont, sehingga sudah ada transaksi jual beli ya. Jadi kita sudah menjadi milik GRII Perth ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti waktu hari Minggu kita boleh tepuk tangan untuk Tuhan ya. Atau sekarang tepuk tangan dulu deh. Ya, kita bersyukur ya. Kita sudah, kalau orang bertinju ini babak pertama udah selesai ya. Nilainya 10 ya. Kita dari awal sampai sekarang ini ya, kita lihat kesetiaan campur tangan Tuhan yang ajaib ya. Nanti waktu ketemu kita bisa sharing-sharing ya. Saudara, malam hari ini kita lanjutkan di dalam studi kita dari kitab Hakim-Hakim ya. Mari kita membaca lebih dulu Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ya. Saya akan bacakan lebih dulu, kita bergantian ya. Saya akan bacakan melalui ayat ke-16 ya. 16 kita membaca sampai ayat yang ke-30 ya. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gebea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Silakan 18. Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem, Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem, Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri. Untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Silakan lanjutin. Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tetapi jangan engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Silakan 22, 23. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Orang-orang dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda." Silakan. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar.
Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya, lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Silakan, 26-27. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali. Kurang keras, Pak. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Masih kecil, Pak, suaranya. Dan dia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah itu dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambillah pisau, peganglah mayat gudiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ya, saudara, kita sudah membaca suatu peristiwa yang tragis ya. Ya, jarang ya orang mengkhotbahkan bagian ini. Ini satu hari yang sangat ironis terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya atau orang Israel, di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, kita melihat begitu banyak kejahatan seksual, kekerasan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Apalagi ada banyak korban perang, orang-orang yang tanda kutip tidak berdosa, tidak bersalah itu jadi korban. Ibu-ibu, anak-anak harus mengalami kematian yang sangat tragis. Kalau kita tahu peperangan yang ada terjadi di Ukraina, yang meninggal bukannya para tentara, tapi orang-orang sipil yang meninggal dunia. Dan juga kalau kita lihat banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, tapi juga terjadi di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan kejahatan dan dosa-dosa yang sangat menjijikkan sekali. Dan ini terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada zaman hakim-hakim. Bahkan lebih jauh daripada itu kita mengetahui pada ini mirip yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Ya, kita akan coba mendiskusikan hal-hal yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim, khususnya bagian yang kita baca pasal ke-19 ya. Kita akan melihat secara berurut peristiwa-peristiwa itu. Kita bisa mendapatkan hikmat melalui apa yang kita pelajari. Baik, saya akan jelaskan lebih sistematis ya. Kita melihat waktu orang Lewi ini sedang menikmati ramah tamah bersama dengan mertuanya. Pasti ada mertua perempuan juga, cuma nggak disebutkan ya. Jadi
orang Lewi ini lebih dekat sama mertua laki-laki, lagi makan-makan, lebih nyaman, sudah dapat tempat tinggal, lalu diterima dengan baik ya. Sekonyong-konyong ya, tiba-tiba ya rumah itu dikepung oleh orang-orang Gibea di sini. Mereka bukan ngepung-ngepung biasa ya, menggedor-gedor pintu begitu rupa ya. Saudara, kita melihat ya, mereka baru menikmati kenyamanan hidup ya. Tiba-tiba muncul ancaman hidup. Hidup itu kadang-kadang nggak bisa dipredik, saudara. Orang yang sedang nyaman tiba-tiba bisa muncul suatu tragedi hidup. Itu nggak pernah dipikirkan, nggak pernah diharapkan. Tapi itulah kadang-kadang hal seperti itu bisa terjadi. Tiba-tiba muncul. Ya. Lalu kita melihat saudara kini orang-orang ini saudara disebutkan saudara di sini orang-orang ini muncul ya, lalu menggedor-gedor. Disebutkan ya orang-orang Dursila atau orang-orang apa namanya unworthy ya. Orang-orang boleh kata kalau di dalam RSV itu disebutkan sebagai orang-orang Belial. Belial itu orang-orang liar, disebut seperti anak-anak setan ya, orang-orang kesetanan gitu ya. Orang-orang yang sudah boleh kata orang-orang nggak beres gitu ya, begitu rupa. Lalu mereka ngedor-ngedor, disebutkan di sini saudara, lalu mereka berteriak minta orang tua itu menyerahkan orang Lewi ini untuk mereka pakai. Ini berarti saudara, pakai ini homoseksual. Ini kejahatan seksual, ingin laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Ini mirip yang terjadi di Sodom dan Gomora. Bahkan kalau dalam kitab Roma juga disebutkan, ya wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, dosa seksual, homoseksual, lesbian, atau LGBT zaman sekarang ini. Ini sudah ada sejak zaman Sodom dan Gomora. Dan ini terulang lagi pada zaman zaman hakim-hakim ini. Nah, ini terjadi tengah-tengah orang Israel. Nah, budaya daerah Sodom itu juga dekat Laut Mati atau daerah Sodom yang lama, nggak jauh tempatnya, saudara. Jadi kita melihat, saudara, budaya kafir ini melanda kehidupan orang Israel. Dosa itu datangnya diam-diam, lalu grogoti begitu rupa, merusak sendi-sendi rohani kita, sehingga akhirnya melakukan sesuatu kejahatan yang begitu luar biasa sekali. Ini orang-orang Israel, Bani Benyamin. Kalau di dalam kitab, di dalam bagian yang lain disebutkan suku Benyamin itu adalah suku yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengetahui Benyamin itu anak siapa, saudara? Ingat anak siapa? Rahel. Anak Rahel. Anaknya Yakub. Anak yang dulu dicintai oleh Tuhan. Suku dicintai oleh Tuhan. Tapi anak cucunya ini berubah menjadi orang yang brutal, orang yang nggak bermoral, orang yang sadis gitu ya. Orang yang pemerkosa. Saudara, kita perlu pikirkan ya, bahwa semua anak-anak kita itu mewarisi dosa Adam. Dalam dosaku dikandung, Daud mengatakan. Kalau mereka nggak dididik firman Tuhan baik-baik, nggak mendapat lingkungan yang sehat, saudara, anak cucu kita bisa menjadi anak yang terhilang. Hati-hati kita. Paganisme, kekafiran itu, ya, kita dipanggil harusnya menggarami, menerangi dunia. Tapi justru dosa penetrasi merusak sendi-sendi kehidupan rohani kita.
sampai orang Benyamin ini melakukan dosa kejahatan yang mirip dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Ya. Saudara, kita melihat saudara, ya mereka ingin memakai, ya, ini pakai akar iada, ini juga ingin hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Lalu bagaimana respon daripada orang tua ini sebagai pemilik rumah? Ya, saudara, respon pemilik rumah itu mirip dengan yang namanya si Lot, berusaha untuk melindungi orang Lewi. Artinya orang ini ada respect, ya. Respect kepada orang Lewi, dianggap ini sebagai utusan Tuhan, begitu rupa. Tapi sisi lain, sudah kita melihat dia melakukan sesuatu yang sangat, boleh kata, sangat menunjukkan sikap hidup yang nggak benar. Dia menyerahkan putrinya sendiri yang masih perawan tuh. Harusnya dia melindungi. Saya nggak tahu konsep dia mengenai kehidupan ini, mengenai manusia, mengenai putri, mengenai istri. Lalu kembali dikatakan, saudara, orang Lewi itu juga, kalau kita melihat, menyerahkan sengaja menarik istrinya ini, diserahkan kepada pemerkosa. Betul-betul menunjukkan dua pria ini pria nggak gentleman. Harusnya melindungi, justru menyerahkan. Ya. Jadi kita membaca kadang-kadang kok ironis sekali ya, kok bertindak seperti ini ya. Ini sesuatu yang susah untuk dimengerti. Orang yang baik, orang yang punya jabatan rohani begitu bagus, kok melakukan seperti ini? Lalu kalau kita mengetahui lebih lanjut kan, orang Lewi sampai memutilasi daripada istrinya sendiri. Ini suatu sangat ironis ya. Sehingga sebab kita melihat bahwa kehidupan, khususnya kita menyoroti lebih dulu, kehidupan orang-orang daripada suku Benyamin itu sudah begitu rusak sama sekali. Ini umat Tuhan, ya, orang Israel, Bani daripada Benyamin, kehidupannya begitu rusak. Maka kita mengatakan nggak ada raja, nggak ada pemerintahan yang Tuhan dirikan, ya, dan mereka berbuat jahat yang begitu rupa. Adanya pemerintahan bukan berarti bebas daripada dosa atau kejahatan. Kita mengetahui saudara pada zaman pemerintahan daripada Saul pun pernah saudara mengancam, ya, orang-orang Israel. Lalu kita melihat pada zaman Daud ada pemerintahan, cuma bukan berarti nggak ada dosa, nggak ada kejahatan. Ada dosa, ada kejahatan. Cuma kalau nggak ada raja, nggak ada pemerintahan Tuhannya didelegasikan kepada manusia, raja-raja, kondisinya lebih parah. Nah, ini terjadi dalam kehidupan daripada suku Benyamin, ya, sampai menjadi seperti Sodom dan Gomora. Dan ini menjadi sesuatu hal kalau kita melihat, saudara, Tuhan memakai peristiwa sebenarnya Allah itu membiarkan, ya, orang Israel itu hidup berkaca dalam dosa dan mereka tegar-tengkok hidup maunya sendiri, saudara. Ya. Saudara, kalau kita pikirkan mengenai suku Benyamin, ya, nah ini juga menjadi sarana cara Tuhan, ya. Nanti kita melihat, saudara, lewat peristiwa ini justru Allah menyatakan penghakimannya. Memang kalau kita melihat, saudara, lewat peristiwa ini kan terjadi mutilasi, ya. Mutilasi itu kita melihat kejahatan daripada orang Lewi. Oke, kita akan lanjutkan lebih dulu sebelum masuk ke mutilasi. Saudara, kita melihat setelah
laki-laki orang Gibea ini tidak jadi, boleh kata, tidak jadi memperkosa, memperkosa orang Lewi itu, tapi memperkosa anaknya, saudara. Istri daripada orang Lewi ini, saudara. Saudara, ini mereka memperkosa sepanjang malam hingga pagi. Saudara. Saya nggak tahu berapa laki-laki yang menidurin dia, saudara. Ya. Memang sisi lain kita mengakui bahwa ada dosa yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya. Tapi kita melihat juga sekaligus kita melihat ada disiplin Tuhan ya, kepada orang ini. Tapi kalau kita nggak bisa mengerti lebih lanjut, kalau wanita ini harus mengalami kondisi seperti ini, kondisi ketidakadilan. Ya. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Ya. Ingin menunjukkan keberdosaan orang-orang Benyamin itu begitu rupa. Dan nanti kita mengatakan lewat peristiwa ini ada penghakiman Tuhan juga atas orang Benyamin. Hampir-hampir ada genocide, dibikin habis. Tapi masih ada pemeliharaan Tuhan. Suku Benyamin nanti kita di dalam PA berikutnya kita akan membahas. Saudara, pada bagian ini kita melihat saudara mereka memperkosa wanita semalam-malamnya, lalu setelah pagi mengembalikan. Waktu mengembalikan, saudara, kita melihat, saudara, kita akan baca ya ayat ke ayat 24-25 ya, saya akan bacakan. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kau pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya, artinya inisiatif menangkap, dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersuh tubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Bahwa pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. 26. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah itu, tempat tuannya bermalam. Ia tergeletak di sana sampai fajar. Saudara, kita melihat bahwa perempuan ini ya, pulang tertatih-tatih kali, rebah di depan pintu, di tempat tuannya bermalam. Sehingga betul-betul saudara ini tempat tuannya bermalam. Betul-betul posisi sebagai selir itu kayak budak ya. Jadi kayak tuannya. Dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Artinya saudara, tidak ada orang yang peduli dalam keadaan sekarat itu. Pada 27, pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu, dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, saudara, kita melihat, kalau dia nggak lihat perempuan itu, dia akan pergi, saudara. Nggak peduli. Ya. Andai kata perempuan itu nggak pulang, ke istrinya Gunde nggak pulang, dia nggak peduli. Dia ngancir aja pulang. Kalau andai kata perempuan ini dibawa orang laki-laki lain, nggak tahu diapain, nggak peduli. Ya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah, dengan tangannya pada pintu. Saudara, gundiknya ini tergeletak ya. Ya. Berkatalah ia pada perempuan itu, bangunlah, mari kita pergi. Betul-betul tidak punya perasaan.
Oh, ini pria payah sekali nih. Ya. Nggak punya perasaan, nggak ada empati, nggak ada simpati sama sekali. Bangun. Ya. Mari kita melanjutkan perjalanan. Mari kita pergi. Tetapi tidak ada jawaban. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Saudara, istilah mayat itu enggak ada ya. Istilah mayat itu enggak ada. Katanya diangkatnya tubuhnya itu ke atas keledai. Ya mungkin enggak ada jawaban, ya mungkin ada sekarat ya. Harusnya saudara mungkin kali ini harusnya dia tunda pulang. Rawat dulu dengan baik-baik supaya sehat. Tapi enggak lakukan saudara. Dia angkat tubuhnya ke keledai. Berkemaslah ia kemudian pergi ke tempat kediamannya. Tempat diamnya itu kembali ke bagian pekul Efraim. Di situ ada rumah tempat dia melayani di Silo. Waktu tempat ibadah bukan di Yerusalem, di Silo. Sesampai di rumahnya, diambilnya pisau. Dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potong menurut tulang-tulangnya. Menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dengan tujuan untuk memprovokasi. Memanipulasi, memprovokasi, supaya orang Israel itu simpati dengan penderitaannya. Nanti saudara kita melihat pada waktu orang Lewi itu memberikan kesaksian, banyak kesaksian yang sudah ditwist, dipelintir-pelintir, nggak karu-karuan, nggak jujur. Ya. Nanti kita akan membahas minggu depan. Tapi di sini saudara dengan Yesus Kristus, saya nggak tahu ya saudara ya, nggak bisa ngerti lah. Ya. Pertama dia juga cuek, nggak ada simpati. Lalu lebih gila lagi, saudara, dia memutilasi. Ya, harusnya gundiknya ini atau istrinya meninggal dikubur baik-baik. Lalu kasih informasi kan bisa. Kenapa harus melakukan hal seperti ini, saudara? Ini orangnya nggak punya perasaan. Betul-betul hatinya sudah membatu. Nggak ada kemanusiaan sama sekali. Gitu. Sudah kayak binatang. Gitu. Sampai komentarnya ayat 30. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal demikian belum pernah terjadi. Dan belum pernah terlihat sejak orang Israel yang berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ini suatu sangat peristiwa yang sangat tragis. Ini kalau sisi lain kita yang melakukan ini orang rohaniawan. Memperlakukan istrinya demikian rupa. Berkata betul-betul keadaan orang Israel sudah baik secara personal ataupun secara nasional. Hidup mereka sudah begitu korup sekali. Jauh daripada kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Nggak ada sesuatu yang baik sepertinya dalam peristiwa ini, saudara. Semua sudah tercemar oleh dosa. Saudara, kita melihat, saudara, keadaan seperti ini menggambarkan kehidupan umat Allah secara general pada zaman itu. Sebenarnya orang Israel itu layak dibinasakan seperti orang-orang Kanaan. Nggak layak hidup, saudara. Tapi kita melihat saudara Kristus, Allah mengasihi orang Israel dengan kasih yang kekal. Walaupun orang Israel nggak setia, Allah itu tetap setia karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Tapi meskipun demikian, saudara, kasih setia Tuhan yang besar itu bukan berarti lalu Allah itu mentolerir dosa. Saudara, di dalam
Kitab Keluaran 34 disebut, memang Allah tuh panjang sabar, penuh belas kasihan, pengampun. Tapi Allah tidak sekali-kali ya membiarkan dosa. Dia akan menghukum orang yang bersalah kepadanya. Ya. Tapi kemudian Allah itu kadang-kadang sudah waktu seseorang berbuat dosa, Allah nggak langsung menghukum. Allah ada panjang sabar dengan tujuan supaya orang itu bertobat. Jadi kepanjang sabaran Allah itu jangan dipikir Allah itu lupa atau Allah itu membiarkan perbuatan dosa manusia. Ada saatnya, saudara, Allah itu toleransi supaya orang itu bertobat. Kalau orang itu tidak bertobat dan terus hidup di dalam dosa, maka pada saatnya penghakiman Tuhan akan Tuhan nyatakan. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal ke-5 disebutkan, saudara, di situ ada boleh kata dosa yang begitu sangat menjijikkan sekali, di mana ada seorang yang hidup atau bersetubuh dengan istri ayahnya sendiri. Ya. Istri ayahnya sendiri. Sehingga Paulus sangat marah sekali. Sehingga Paulus mengatakan, saya berdoa ya, supaya orang ini diserahkan kepada setan, supaya tubuhnya binasa, tapi jiwanya diselamatkan. Artinya, sudah ada orang-orang yang sudah percaya, sungguh-sungguh udah bertobat, tapi hidup di dalam dosa. Sehingga Paulus mengatakan biar orang didoakan harus diserahkan pada iblis supaya tubuhnya binasa, tapi rohnya diselamatkan. Ini bagaimana saudara Kristus, Allah yang setia. Aspek Allah itu Allah panjang sabar. Tapi kalau orang percaya terus bermain-main dengan dosa, maka pada saatnya penghakiman Tuhan itu akan dinyatakan. Saudara, kita akan melihat di dalam orang Benyamin ini. Waktu nanti kita minggu depan kita melihat orang-orang Benyamin itu sudah begitu diwakili oleh orang-orang seperti orang Drusila ini melakukan suatu dosa, yaitu dosa seksual, kejahatan seksual. Tapi di sisi lain kita melihat orang Lewi ini juga orang yang nggak benar, nggak ada simpati, nggak ada empati dengan istrinya sendiri, bahkan menyerahkan istrinya kepada pemerkosa itu, bahkan sampai mutilasi. Saudara, kita melihat di sisi saudara-saudara karena Yesus Kristus, dosa itu hal yang serius. Dosa kadang-kadang masuknya pelan-pelan, dosa-dosa kecil, lama-lama menjadi dosa yang serius dan besar. Maka dari itu, saudara, kita sendiri perlu bagaimana dipanggil untuk hidup kudus, hidup benar. Kita harus membangun relasi yang benar dengan Tuhan, supaya dosa tidak berkuasa dalam hidup kita. Dan kita jangan mempermainkan Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Allah memang Allah yang setia, tidak akan membuang kita. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Tapi setiap perbuatan dosa kita pasti ada konsekuensinya. Dan waktu kita ditegur, kita mau kembali sama Tuhan, ada pengampunan dosa, ada pemulihan. Waktu kita tidak mau mengaku dosa, tidak mau bertobat, maka mengakibatkan kita akan melakukan dosa-dosa yang lain. Dan kalau kita tidak bertobat kembali sama Tuhan, kita hanya dibiarkan oleh Tuhan melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kecuali kita berbalik kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, maka kita bisa dibebaskan daripada belenggu dosa. Kita bisa menikmati
kuasa kebangkitan Kristus untuk menolak segala pencobaan dosa yang sekali menggoda dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh mengingatkan kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kita harus peka dengan pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita salah langkah. Kita tiap hari minta perlindungan Tuhan supaya dijauhkan dari kejahatan dan dosa. Dia juga minta perlindungan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari.